Welcome back guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan spoiler versi novel Solen 2,5 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan spoiler-spoiler bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan spoiler di bagian kali ini. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, gak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Desa Dewa Makanan Oscar kembali ke bentuk aslinya setelah menggunakan teknik klon pedang darah Dewa Asura serta mendapatkan dukungan Dewi Sembilan Warna untuk memulihkan kekuatannya. Dewa Penghancur sendiri merasa sedikit frustasi, bahkan jubahnya robek di beberapa tempat, membuat aura penghancurnya sedikit goyah. Pasalnya serangan dua pedang darah Ashura benar-benar telah berhasil melukainya. Meskipun lukanya tidak serius, tapi di dalam hatinya tetap saja merupakan rasa malu. Dia benar-benar tidak mengerti kenapa lawan tiba-tiba membalikan situasi ketika pihaknya memiliki keunggulan. Bahkan tidak mengerti bagaimana dewa lemah seperti Dewa Makanan Oscar mampu menggunakan pedang darah Dewa Asura. Beberapa saat kemudian, ketika Tangsan melayang mendekati Dewa Penghancur dengan senyum tipis, situasi pertempuran alam dewa langsung mencapai titik paling menegangkan, membuat para dewa yang menyaksikan adegan tersebut merinding ketakutan. Pasalnya dua dewa terkuat berhadapan, dan berbeda pendapat bukanlah sesuatu yang berakhir menguntungkan. Meskipun serangan mendadak sebelumnya membuat situasi sempat berada di pihak Tangsan, namun keunggulan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa bertahan lama. Dewa Penghancur saat ini bersikap lebih tenang dan melupakan keterkejutannya. Dia mencoba menekan pikiran kehancurannya, membuat pikirannya menjadi lebih jernih dan tidak lagi terpancing dalam strategi Tangsan. Pada saat yang sama, Dewa Penghancur segera menganalisa keadaan. Meskipun pihak Tangsan berhasil menekan Dewa Nafsu dan Dewa Kerakusan, namun pihaknya masih memiliki 6 dewa tingkat pertama. Dari segi kekuatan, dewa-dewa tingkat kedua di pihak Tangsan bukanlah ancaman. Selain itu, Tangsan telah menggunakan pedang darah Ashura sebanyak 2 kali, sehingga kekuatan ilahinya pasti telah terkuras dalam jumlah besar, serta tidak mungkin bisa bertahan dalam pertempuran jangka panjang. Bahkan jika mengingat keadaan, Dewa Penghancur hanya cukup mewaspadai Tangsan, Xiaowu dan Dewa Emosi yang saat ini menggunakan zirah dari kekuatan Dewi Kupu-Kupu. Tangsan sendiri jelas menyadari perubahan sikap Dewa Penghancur, namun alih-alih goyah, dia justru menjadi semakin bersemangat. Pasalnya dalam pertarungan jarak dekat, keunggulan jumlah dan latar belakang kekuatan tidak lagi bisa dimanfaatkan sepenuhnya. Bahkan hasil pertarungan akan langsung ditentukan oleh bentrokan langsung. Tepat ketika Dewa Penghancur mengangkat tongkat penghancur, langit segera dipenuhi gugusan bola petir ungu hitam, membentuk tekanan mengerikan yang menyelimuti area di sekitar Tangsan. Melihat hal tersebut, para dewa yang menyaksikan dari kejauhan menyadari satu hal, kemenangan mengejutkan seperti sebelumnya tidak akan terjadi 2 kali. Jika pertarungan berlarut, kekurangan cadangan kekuatan ilahi di pihak Tangsan akan menjadi kelemahan fatal. Tangsan sendiri tidak menunggu. Ketika dia berteriak, Dewa Emosi Deyu Hao kali ini menjadi dewa pertama yang bergerak. Ketika tubuhnya diselimuti cahaya kemasan dan menghilang, dia tiba-tiba saja muncul di dekat Dewa Kecemburuan dan 3 dewa dosa asal lainnya. Di atas kepalanya muncul sebuah mata vertikal sangat besar. Pada saat yang sama, sebuah palu hitam melayang dan menyatu dengan mata tersebut.
Dalam sekejap, mata vertikal berubah menjadi ungu keemasan. Dari dalamnya, palu-palu ungu emas tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dan menyebar ke segala arah seperti hujan badai. Serangan tersebut bukanlah serangan fisik biasa, melainkan menghantam langsung lautan spiritual dan kesadaran. Dewa kecemburuan menjadi yang pertama terdampak. Dia segera membangkitkan kekuatan dosa asalnya, membentuk tirai cahaya merah gelap dengan pusaran wajah-wajah cemburu yang berputar tanpa henti. Namun di bawah hantaman palu ungu emas, tirai tersebut mulai retak dan menyebar. Tidak hanya dewa kecemburuan, dewa kerakusan, dewa kesombongan, dan dewa kemalasan juga tersapu badai spiritual, sehingga memaksa keempat dewa dosa asal memusatkan kekuatan untuk bertahan. Mereka tidak berani meremehkan serangan. Pasalnya cedera luka kesadaran ilahi jauh lebih sulit dipulihkan dibandingkan luka fisik. Serangan tersebut merupakan teknik fusi roh antara dewa emosi dan dewi kupu-kupu, dikenal sebagai mantra dalam ketiadaan. Selain itu juga, dengan dukungan zirah perang hasil transformasi dewi kupu-kupu, aura dewa emosi melonjak drastis. 8 lingkaran cahaya kembali muncul di belakang kepalanya, menandakan kultivasinya telah berada di atas dewa tingkat pertama dan hanya satu level di bawah Raja Dewa. Sehingga untuk sementara, dewa emosi memiliki kekuatan melampaui para dewa dosa asal dalam kekuatan individu. Dalam waktu singkat dengan teknik badai spiritual, dewa emosi mampu menahan 4 dewa dosa asal sekaligus. Walaupun tidak bisa melukai mereka secara permanen dalam waktu singkat, namun kerja kerasnya mampu menciptakan celah besar dalam sebuah pertempuran para dewa. Pada saat yang sama, Tangsan, Xiaowu, dan harimau putih neraka bergerak serempak. Tangsan segera menerjang dewa penghancur dan memilih konfrontasi langsung. Xiaowu turut menyerang dari sisi lain dan menghadapi dewa kehancuran, sementara harimau putih neraka mengincar dewa kemarahan. Meski terlihat terdesak karena 4 dewa dosa asal ditahan, namun dewa penghancur tetap tenang. Dia menyadari kekuatan sejati tidak hanya diukur dari momentum sesaat. Perbedaan mendasar antara kedua kubu terletak pada fondasi kekuatan dan cadangan energi ilahi. Bahkan jurang perbedaan tersebut sangat dalam. Selama pihaknya mampu bertahan dan menjaga stabilitas, maka waktu akan berpihak kepada mereka. Kekuatan ilahi Tangsan yang telah terkuras akan semakin menipis. Begitu kelemahan itu benar-benar terungkap, keadaan akan berbalik dengan cepat, bahkan mungkin mengakhiri pertempuran dalam sekejap. Singkatnya, ketika pertarungan berubah menjadi jarak dekat dan brutal, Tangsan dan sekutunya mempertaruhkan segalanya dalam serangan cepat dan terkoordinasi, berharap menembus pertahanan sebelum kehabisan tenaga. Sementara pihak dewa penghancur dan para dewa dosa asal menahan badai serangan, mereka yakin dengan ketahanan dan fondasi, kekuatan merekalah yang pada akhirnya akan menentukan hasil. Langit alam dewa dipenuhi kilatan emas dan ungu kehitaman, simbol pertarungan dua kehendak besar. Meski hasilnya belum ditentukan, tetapi satu hal terlihat jelas, kemenangan kali ini tidak akan datang dari kejutan, melainkan dari siapa yang mampu bertahan paling lama di tepi jurang kekuatan. Tepat ketika Tangsan menebaskan pedang Ashura ke arah musuhnya, Dewa Penghancur segera mengayunkan tongkat penghancur secara horizontal, membentuk sebuah lapisan cahaya emas yang langsung memantulkan tebasan pedang Asura. Benturan barusan bukan sekedar tabrakan senjata ilahi, bersamaan dengan ayunan tongkat penghancur, sebuah gelombang niat kehancuran luar biasa pekat langsung melesat ke arah Tangsan seperti badai tak terlihat. Namun di waktu yang sama, di sekitar tubuh Tangsan tiba-tiba muncul garis-garis cahaya biru. Sinar itu menjulang dan bercabang seperti pohon-pohon raksasa yang tumbuh dari kehampaan. Ketika niat kehancuran menghantamnya, pohon-pohon cahaya langsung hancur berkeping-keping. Akan tetapi dari bawah kehancuran tersebut, cahaya biru kembali tumbuh, membentuk pohon-pohon baru yang sama kokohnya. Kehancuran menghancurkan,
kehidupan lahir kembali. Siklus ini terjadi berulang-ulang dalam waktu singkat. Setiap kali hancur, dia bangkit lagi. Setiap kali bangkit, dia kembali dihancurkan. Inilah kemampuan ilahi Tangsan yang menyerupai domain, disebut Myriad Universe. Dalam wilayah kekuatan tersebut, Tangsan mampu menciptakan fenomena tak berujung yang menetralkan kekuatan lawan melalui siklus penciptaan dan kehancuran. Namun pertahanan semacam ini bukan tanpa harga. Dalam setiap siklus, kekuatan ilahi dari kedua belah pihak terkuras dengan sangat cepat. Pada dasarnya, para dewa yang berasal dari dunia manusia seperti Tangsan memang memiliki metode bertarung yang lebih beragam dibandingkan dewa asli alam dewa. Mereka terbiasa menghadapi hidup dan mati sejak masih fana, sehingga gaya bertarung mereka lebih kaya variasi dan tidak kaku. Hal itu terlihat jelas pada diri Tangsan dan juga Dewa Emosi. Singkatnya, ketika pohon-pohon cahaya terus bertabrakan dengan niat kehancuran, Tangsan memanfaatkan celah untuk mendekat, sehingga membuat jarak antara dua dewa tertinggi semakin sempit, sampai akhirnya mereka kembali bertarung dalam jarak dekat. Pedang Ashura dan tongkat penghancur kembali berbenturan. Cahaya merah darah dan ungu pekat saling menerkam. Aura pembunuhan dan kehancuran saling menggigit, membuat langit dan bumi seolah bertukar warna. Di sisi lain medan perang, situasi terlihat seimbang namun rapuh. Xiao Wu masih terlibat pertempuran sengit melawan dewa kehancuran, sehingga sulit ditentukan siapa yang lebih unggul. Sedangkan di sisi lain, Harimau Putih Neraka nyaris mampu menekan Dewa Kemarahan, membuat pertarungan mereka berlangsung keras dan tanpa jeda. Sementara itu, Dewa Makanan dan Dewi Sembilan Warna yang sebelumnya memberi kejutan besar, kini mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Kekuatan ilahi mereka menurun dengan cepat setelah konsumsi energi besar sebelumnya, sehingga dukungan yang mereka berikan kepada seluruh anggota tidak mungkin bisa bertahan lama. Fakta situasi medan perang membuat semua pihak memahami satu hal. Keseimbangan pertempuran hanyalah situasi sementara. Jika salah satu dewa runtuh, maka seluruh medan perang akan seketika berubah. Kunci terbesar ada pada Dewa Emosi, di mana dia sedang menahan 4 dewa dosa asal sekaligus dengan badai spiritual. Namun kemampuan itu memiliki batas waktu. Begitu efeknya berakhir, dan salah satu dari 4 dewa berhasil melepaskan diri, situasi akan langsung berbalik menguntungkan pihak dewa penghancur. Karena itulah, meskipun terlihat terdesak, dewa penghancur tetap percaya diri akan kemenangan. Hanya saja, keyakinan dewa penghancur segera terguncang oleh kejadian tak terduga. Di saat semua dewa mengira Dewa Emosi sudah mendekati batasnya, di belakang kepalanya muncul satu lagi mata vertikal, berbeda dari mata sebelumnya. Mata baru tersebut berbentuk bulat dengan aura gelap. Pupilnya dipenuhi kejahatan yang pekat, lalu berubah menjadi merah darah. Dari mata tersebut, seberkas cahaya merah darah melesat cepat menuju dewa keserakahan. Dalam keadaan tertekan oleh badai spiritual, dewa keserakahan hampir tidak memiliki ruang untuk menghindar. Ketika cahaya merah darah menghantamnya, dia merasakan aura yang sangat familiar dan dipenuhi dengan kehancuran. Walaupun jauh lebih lemah dibandingkan niat kehancuran milik dewa penghancur, namun cahaya merah dari mata merah darah tetap merupakan serangan dewa tingkat pertama. Di bawah hantaman mendadak tersebut, dewa keserakahan langsung terpukul mundur, membuat tubuhnya terlempar dari posisinya. Tanpa jeda, setelah berhasil memukul mundur dewa keserakahan, perubahan besar kembali terjadi pada Dewa Emosi. Baju zirah ungu emas yang sebelumnya menyelimuti tubuhnya, tiba-tiba berubah menjadi biru es. Aura panas dan menekan berganti menjadi dingin. Di belakangnya, muncul sosok biru es yang tenang dan agung. Sosok itu terlihat sangat mirip dengan Dewi Air yang menyaksikan dari kejauhan, sehingga membuat sang Dewi Air terkejut. Aura yang terpancar dari sosok gadis di belakang Yu Hao jelas merupakan kekuatan es tingkat tertinggi, murni dan sangat dalam, seolah-olah mewakili hukum es itu sendiri. Pada saat berikutnya,
tubuh Dewa Emosi berkedip. Gerakannya begitu cepat hingga seakan melangkah menembus ruang. Dalam sekejap, dia sudah berada tepat di hadapan Dewa Keserakahan. Pada saat yang sama, badai spiritual yang sebelumnya menekan 4 dewa dosa asal telah berakhir. Tekanan terhadap 3 dewa lainnya juga runtuh, sehingga mereka segera bersiap menyelamatkan Dewa Keserakahan. Namun sayangnya, jarak dan waktu sudah tidak berpihak kepada Dewa Keserakahan. Sementara itu, Dewa Emosi mengangkat telapak tangannya dan menghantam ke depan dengan gerakan ringan namun tegas. Meski baru saja menderita serangan berat, reaksi Dewa Keserakahan tetap cepat. Dia mengangkat telapak tangannya untuk melawan dan memancarkan aura keserakahan, mencoba membendung serangan Dewa Emosi. Namun sebelum benturan benar-benar terjadi, cahaya ungu keemasan kembali berkilat di mata Dewa Emosi. Kali ini bukan hanya 2 sinar yang terpancar dari pupilnya, sebuah mata vertikal ketiga terbelah di dahinya, memancarkan sinar ungu emas yang lebih tajam dan menekan. Dalam sekejap, Dewa Keserakahan merasa seperti kepalanya dihantam palu raksasa, membuat kesadarannya terguncang hebat. Bahkan cahaya emas gelap yang dia lepaskan langsung meredup, sehingga membuat serangan telapak tangan Dewa Emosi mendarat di tubuhnya. Ledakan kekuatan es tertinggi terjadi tanpa suara keras, membuat tubuh Dewa Keserakahan langsung membeku di udara, mengubahnya menjadi patung es yang tak bisa bergerak. Dalam detik terakhir sebelum kesadarannya tertutup es, Dewa Keserakahan hanya sempat menyadari satu hal. Dewa Emosi ternyata memiliki banyak kemampuan magis dan semuanya berbeda satu sama lain. Pada dasarnya, sejak awal pertempuran, Dewa Emosi memang terus menunjukkan variasi kekuatan, di mana cahaya merah darah yang dia lepaskan merupakan salah satu kemampuan yang dia bawa dari benua Daulo, serta berkaitan dengan Raja Mata Jahat. Sedangkan kemampuan yang dia baru saja keluarkan merupakan kemampuan es terkuatnya yang disebut tarian Dewi Es dan Salju, bahkan dipadukan dengan kekuatan spiritualnya, serta ditambah fusi badai spiritual. Hal itu langsung menciptakan celah besar dalam pertahanan Dewa Keserakahan. Selain itu juga, perbedaan kekuatan antara keduanya pada saat ini sudah jelas. Dengan peningkatan dari Dewi 9 Warna dan Zirah Dewi Kupu-Kupu, Dewa Emosi berada di puncak kekuatannya. Pada detik berikutnya, kilatan cahaya biru menyala dan patung es Dewa Keserakahan menghilang dari medan perang. Para dewa tidak bisa dibunuh begitu saja, tetapi dia telah disegel dan disingkirkan untuk sementara waktu. Namun keberhasilan itu datang dengan resiko besar. Begitu Dewa Keserakahan disegel, 3 dewa dosa asal lainnya langsung bergerak. Dewa Kecemburuan, Dewa Kesombongan, dan Dewa Kemalasan menyerbu dengan kecepatan penuh. Kekuatan ilahi mereka meledak dan membentuk tekanan seperti sangkar raksasa, berusaha menekan Dewa Emosi dari 3 arah sekaligus. Tidak sampai di sini, mereka juga sangatlah percaya jika Dewa Emosi berhasil ditekan, maka segel terhadap Dewa Keserakahan akan melemah, bahkan mungkin terlepas, sehingga berarti keunggulan yang baru saja diperoleh akan hilang dalam sekejap. Namun ketika kekuatan 3 dewa hampir menutup seluruh ruangan geraknya, tubuh Dewa Emosi tiba-tiba berubah menjadi ilusi. Sosoknya bergoyang samar, lalu menghilang begitu saja dari tempatnya. Ketiga dewa dosa asal tertegun. Mereka pernah tertipu oleh ilusi Dewa Emosi sebelumnya. Bahkan dewa penghancur sekalipun pernah terpedaya. Namun mereka tidak menyangka Dewa Emosi masih mampu menggunakan teknik seperti itu di tengah tekanan besar. Ekspresi mereka berubah drastis. Dewa Kecemburuan memancarkan amarah dan kecemburuan yang gila. Dewa Kesombongan membeku dalam penghinaan yang kaku. Dewa Kemalasan yang biasanya terlihat tidak peduli, kini justru menunjukkan kewaspadaan penuh. Mau bagaimanapun, kekuatan Dewa Emosi telah melampaui perkiraan mereka. Dengan dukungan Dewi 9 Warna, dia memperoleh peningkatan besar. Sebagai dewa yang berasal dari dunia manusia, Yu Hao beradaptasi sangat cepat terhadap lonjakan kekuatan. Dengan 8 lingkaran cahaya di belakangnya,
Dia telah menjadi dewa terkuat di bawah tingkat dewa tertinggi. Itulah sebabnya Yu Hao mampu menahan 4 dewa dosa asal sekaligus dalam waktu singkat, bahkan menekan salah satunya melalui ledakan kekuatan penuh. Kemampuan seperti itu cukup untuk mengguncang seluruh medan perang dan memaksa semua dewa mengakui satu kenyataan. Keseimbangan kekuatan telah berubah dan tiba-tiba saja kita lanjut lagi di spoiler bagian berikutnya ya guys ya. Jangan marah ya. Nah guys, sebetulnya pembahasan alur cerita spoiler Solen 2,5 di bagian kali ini ya guys ya. Dimana dengan dukungan kekuatan dari Dewi 9 Warna dan Zira dari Dewi Kupu-Kupu Tanggutong, kekuatan King Yu Hao melangit ya guys ya. Dari tingkat 1 menembus tingkat puncak 1 dan mendekati level dewa tertinggi. Sehingga nggak salah pilih ya kan Dewa Tangsan jadiin Yu Hao sebagai menantunya. Nah guys, mungkin segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Nanti kita sambung lagi di spoiler hari Senin ya guys ya. Oke lah, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri dulu. See you and bye.